Di awal film, terlihat seorang polisi yang sedang berpatroli di pinggir pantai, mendapati segerombolan imigran Tiongkok termasuk Tito yang terdampar di pinggir pantai dengan kapal yang telah tenggelam. Dan dengan tiba-tiba, orang-orang itu menyerang sang polisi dan langsung bergegas pergi dari tempat itu. Beralih pada Tito yang terlihat sedang mencuri pakaian dan sepatu di salah satu rumah warga. Kemudian, ia pergi menggunakan kereta untuk menemui teman sekampungnya bernama Ji yang terlebih dahulu telah sampai ke Jepang. Dan setelah 2 hari berjalan, akhirnya Tito sampai di tempat Ji dan ia juga diperkenalkan dengan sesama imigran yang ada di sana. Setelah itu, saat mereka berdua mandi, Ji mengatakan bahwa ia sudah mencari ke tempat Xiu tinggal. Akan tetapi, Ji tak pernah menemukannya dan Ji juga menyuruh Tito untuk melupakannya. Di pagi hari, mereka harus bergegas mencari pekerjaan dan akhirnya mereka bekerja di sebuah tempat pembuangan sampah. Saat bekerja, Tito melihat seseorang yang tertimbun oleh tumpukan sampah yang jatuh dari atas truk. Dan dengan segera ia langsung menolong orang itu. Ternyata orang itu adalah warga Hong Kong dan ia juga memberikan Tou sebuah kartu telepon palsu sebagai ucapan terima kasihnya. Di sisi lain, kala itu pemimpin Yakuza telah meninggal dan diadakanlah pemilihan pemimpin yang baru. Dalam pemilihan itu, ditetapkan Muranishi Koichi dan Toshinari Eguchi sebagai ketua dan wakil ketua yang baru. Namun, sepertinya Togawa Taro yang merupakan saingannya tidak menerima keputusan itu. Beralih di malam hari, kala itu terlihat beberapa polisi Jepang yang dipimpin oleh Inspektur Kitano akan melakukan penyidakan pada imigran ilegal yang bekerja di saluran air. Dan saat itu, kebetulan Tito sedang bekerja di sana. Mengetahui polisi datang, mereka pun lari berhamburan. Dalam pengejaran itu, Inspektur Kitano terpeleset dan jatuh ke dalam air. Melihat hal itu, Tito pun menolongnya dan setelah itu pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Ji mengajak Tito untuk mencuri bersama dengan salah satu teman mereka yang lain. Kemudian, ketika bekerja sebagai pencuci piring, seorang wanita cantik bernama Lily memberikan sejumlah uang padanya. Setelah itu, saat di jalan, ada beberapa jamet nakal yang memalak Lily. Melihat hal itu, Tito langsung datang untuk menyelamatkannya. Untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkannya, Lily kembali memberikan sejumlah uang kepadanya. Akan tetapi, Tito tidak mau menerimanya dan ia malah mengembalikan uang yang telah Lily berikan tadi. Dan kemudian, mereka berdua pun menghabiskan malam mereka di bar itu dengan minum-minum. Di sana, Tito juga menceritakan tentang tujuannya pergi ke Jepang. Keesokan harinya, saat bekerja di bar milik seorang ketua gangster Taiwan bernama Goa, Tito melihat kekasihnya yang ternyata telah menikah dengan Toshinari Eguchi. Hal itu membuat hati Tito hancur. Dan untuk melampiaskan kekesalannya itu, Tito pun menghabiskan malamnya bermantap-mantap dengan seorang wanita malam. Pagi harinya, Tito memutuskan melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk mencari uang. Mulai dari menjual kartu telepon palsu hingga memanipulasi sebuah mesin judi. Sampai pada suatu hari, Tito menghadiahkan sebuah gerobak untuk menjual kastanya pada Ji, seperti yang telah Ji impi-impikan selama ini. Kemudian, saat Tito berada di sebuah toko, ia bertemu kembali dengan Lily dan mengajaknya pergi ke tempat tinggal Tito untuk dikenalkan pada teman-temannya.
她是丽丽，我一个很特别的朋友。大婶，你写什么？ Di sisi lain, Ji sedang dihajar oleh seseorang bernama Tak karena Ji telah menggoda putrinya dan orang itu juga menyita gerobak milik Ji. Mengetahui hal itu, Tito langsung mendatangi Tak yang disusul oleh teman-temannya. Diliputi rasa amarah, mereka pun langsung menghajar Tak dan juga menghancurkan restoran miliknya. Karena mengetahui polisi akan datang, mereka pun melarikan diri. Ketika Tito hendak mengambil gerobak milik Ji, ia kembali bertemu dengan Inspektur Kitano yang ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Yang kemudian memberikan nomor teleponnya pada Tito. Di lain sisi, akhirnya Goa mengetahui bahwa salah satu mesin judinya telah dimanipulasi dan berencana untuk menangkap orang yang melakukannya. Dan saat Ji sedang berjualan, salah satu temannya menyuruh Ji untuk menjaga mesin judi itu. Dan ia pun ditangkap oleh Goa dan disiksa habis-habisan sampai Ji harus kehilangan salah satu tangannya. Tito yang marah karena sahabatnya telah dilukai, akhirnya datang ke tempat Goa sendirian. Ketika bersembunyi, Tito mendengar pembicaraan Goa dengan salah satu anggota Yakuza bernama Togawa yang menyuruhnya untuk membunuh Eguchi. Tak lama kemudian, Eguchi datang ke tempat itu dan Goa pun langsung menebasnya. Akan tetapi, Eguchi sempat melakukan perlawanan, hingga saat Goa akan menebasnya lagi, dengan sigap Tito mengayunkan senjatanya dan berhasil menebas tangan Goa. Setelah mereka berhasil kabur, Eguchi mengajak Tito ke rumahnya, dan akhirnya Tito bertemu dengan Shiu Shiu yang sudah memiliki seorang putri. Kemudian Eguchi mengucapkan terima kasih pada Tito dan akan memberikan pekerjaan untuk Tito. Akan tetapi, Tito menolak dan pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Eguchi melaporkan Togawa pada ketuanya. Namun, karena tak ditemukan bukti, sang ketua menyuruh Eguchi untuk meminta maaf pada Togawa. Setelah itu, Eguchi pergi menemui Tito untuk memintanya membunuh Togawa Taro dan juga sang ketua yakni Muranishi Koichi. Tito pun menyetujui hal itu dengan syarat membuatnya memiliki status legal di Jepang dan juga memberikan wilayah geng Taiwan padanya. Di sini, kita akan melihat Tito mulai melakukan aksinya dan hal itu membuat geng Yakuza terpecah menjadi dua kubu. Setelah Togawa Taro dan Muranishi Koichi terbunuh, akhirnya Eguchi menjadi ketua yang baru dan memberikan wilayah Shijuku yang merupakan wilayah geng Taiwan pada Tito. Akan tetapi, anak buahnya yang bernama Nakajima tak menginginkan hal itu. Kemudian, setelah mendapatkan yang ia inginkan, Tito menyuruh teman-teman untuk melakukan bisnis yang legal dan tidak meneruskan apa yang telah Tito lakukan. Karena sebenarnya, tujuan Tito melakukan hal ini hanya untuk menyelamatkan warga Tionghoa yang ada di Jepang. Malam hari itu, Inspektur Kitano yang telah mengetahui Tito adalah bagian dari Yakuza datang menemuinya dan memberikan sebuah peringatan kepadanya. Setelah itu, Tito memutuskan untuk membangun usahanya sendiri bersama dengan Lily. Akan tetapi, ternyata teman-temannya tak menghiraukan peringatan Tito dan mulai merajalela di Jepang, bahkan melakukan bisnis haram. Di sisi lain, petinggi Yakuza mulai menyadari keberadaan geng Tionghoa yang telah dibawa oleh Eguchi. Dan untuk mengendalikan situasi,
petinggi Yakuza itu menyuruh anggotanya yang dipimpin oleh Nakajima untuk mengatasi masalah ini. Beralih pada Inspektur Kitano yang mendatangi Tito untuk mengabari bahwa teman-temannya telah melakukan kejahatan yang mereka sembunyikan dari Tito. Mendengar hal itu, Tito pun kembali untuk menemui teman-temannya. Akan tetapi, ia malah mendapat perlakuan yang tidak baik di sana. Dan salah satu temannya juga menyuruhnya untuk tidak ikut campur atas masalah yang terjadi. Keesokan harinya, Lily mengajaknya untuk pergi dari Jepang dan memulai kehidupan baru mereka. Akan tetapi, karena Tito tak mau ada penyesalan, akhirnya ia mengungkapkan kejahatan yang telah ia lakukan kepada Inspektur Kitano. Hal itu membuat Lily kecewa dan pergi meninggalkan Tito dengan memberinya tamparan. Malam harinya, anggota yang dipimpin oleh Nakajima bersama dengan Goa mulai mengepung markas geng Tionghoa. Di mana kala itu, Eguchi juga berada di sana bersama dengan Ji dan orang Tionghoa lainnya. Di sisi lain, Tito bersama dengan Inspektur Kitano juga datang ke tempat itu untuk menghentikan mereka. Namun salah satu temannya malah menusukkan pisau pada Tito dan membunuh salah satu temannya yang lain. Kemudian, para anggota Yakuza mulai menghantam mereka dengan sebongkah batu yang membuat mereka harus berlindung. Geng Yakuza akhirnya berhasil masuk ke tempat itu dan terjadilah perkelahian antara geng Yakuza dan geng Tionghoa. Tito terluka dalam pertarungan itu, sedangkan Eguchi terkena tembakan dari Nakajima. Dan sebelum mati, ia memberikan flash disk yang berisi data rahasia Yakuza kepada Tito. Setelah berhasil keluar, ternyata para anggota Yakuza telah mengepung mereka. Hal itu membuat Tito terpisah dari Inspektur Kitano yang telah memanggil para polisi. Saat Tito bersembunyi, ia bertemu dengan Ji yang telah tewas. Kemudian, Tito menelpon Shiu Shiu dan menyuruhnya untuk datang ke stasiun Okubo. Dan akhirnya, keberadaan Tito dapat diketahui oleh Nakajima yang membuat Tito harus melarikan diri. Sayangnya, meski begitu, Nakajima berhasil menembak Tito. Sedangkan, Inspektur Kitano dan para polisi yang telah mengepungnya akhirnya juga berhasil menembak Nakajima. Setelah itu, Inspektur Kitano yang mengetahui Tito telah kabur mencoba mencarinya. Dan ternyata, Tito sedang berada di saluran air dengan peluru yang telah menembus paru-parunya. Kemudian, Tito pun memberikan flash disk-nya kepada Inspektur Kitano. Lalu, Tito hanyut terbawa air dengan kembali membayangkan masa lalunya. Dan film pun tamat.